Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Arif Agus Sumandani. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai keamanan perangkat lunak. Nah, berikut ini adalah 25 kesalahan pengembangan perangkat lunak yang paling berbahaya menurut CWS Advanced tahun 2011. Yang pertama adalah tentang kesalahan keamanan perangkat lunak baik dari segi interaksi, tidak aman antar komponen, khususnya adalah manajemen sumber daya yang berisiko. Dan terakhir adalah tentang pertahanan pros yang berpori. Keamanan perangkat lunak berkaitan erat dengan kualitas dan keandalan perangkat lunak. Kualitas dan keandalan perangkat lunak berkaitan dengan kegagalan yang tidak sengaja dari suatu program sebagai akibat dari beberapa input yang secara teoretik acak yang tidak juga ataupun kesalahan dari sistem. Bisa juga dari penggunaan coding yang salah. Pengulangan defensif atau yang dikatakan aman adalah proses merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak sehingga terus berfungsi bahkan saat diserang, perangkat lunak yang ditulis menggunakan posisi mampu mendeteksi kondisi yang salah akibat beberapa serangan. Nah, aturan utama dalam pemrograman defensif adalah bagaimana kita berasumsi terhadap kejadian apapun. Tapi dalam fungsinya adalah kita tetap memeriksa bagaimana fungsi tersebut bisa berjalan. Contohnya salah satunya mungkin kita bisa menjalankan namanya exception handling ya, seperti itu. Kalau dalam contoh bahasa pemrograman, nah, teman-teman nanti bisa cari ya dalam bagaimana penerapan dalam bahasa exception dalam beberapa bahasa. Dalam perangkat lunak tidak lepas terkaitan dengan namanya software development lifecycle. Nah, dalam tahapan ini kita juga harus mulai melihat bagaimana literasi dalam pengembangannya. Nah, coba kalian lihat dalam gambar ini dalam pengembangan software development lifecycle. Pengembangan perangkat lunak secara formal harus mengikuti langkah dan tahapan tertentu yang dikenal dengan nama software development lifecycle. Hal yang belum nampak secara eksplisit pada konvensional SDLC adalah aspek keamanan. Nah, keamanan seharusnya hadir dalam setiap tahapan SDLC. Nah, dalam segi pertama, dalam segi requirement misalnya. Nah, contohnya adalah kalau dalam sebuah aplikasi berbasis SES, apakah pengguna harus terdaftar, apakah pengguna anonimus boleh mengakses layanan? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Terusnya, bagaimana penggunaan password? Bagaimana minimum karakternya? Kita harus bikin aturan berapa panjang data-datanya yang boleh diinputkan. Nah, teman-teman pernah tahu ya aplikasi yang hanya boleh masukkan 8 karakter, 11 karakter, terusnya dikasih informasi, kombinasi, harus ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, ada simbol. Nah, itu adalah bentuk keamanan password. Terus ada lagi, apakah konfigurasi akses diperbolehkan? Jadi kalau seandainya dia diakses oleh beberapa orang atau beberapa media, apakah dibolehkan misalnya? Kalau contohnya misalnya kayak email dalam satu akun, apakah boleh dibuka di berbagai browser? Nah, itu kita harus bisa mengantisipasi seperti itu. Nah, dan banyak lagi kemungkinan yang terjadi. Nah, dan tahap selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan keamanan desain. Ya. Ada beberapa prinsip desain yang dapat digunakan agar keamanan dapat tercapai. Misalnya, kita melakukan desain sesimpel mungkin. Kalau teman-teman familiar dengan angka dasar, misalnya kalau kalian membuat flowchart, ya kan? Nah, itu kan flowchart itu salah satu bentuk keamanan basic ya. Jadi kita biasanya harus clear karena tidak ada namanya perulangan atau redundancy. Nah, itu bisa kita terapkan. Nah, baru diterapkan ke dalam pemrograman. Terus ada lagi namanya full safe default ya. Jadi kalau seandainya program gagal berfungsi, maka sistem berada pada kondisi yang aman. Aset pengguna permission bukan exclusion. Jadi kalau seandainya ada ternyata pas lagi terjadi interruption, dia langsung sistemnya close. Dalam beberapa session misalnya disertakan seperti itu. Terus ada lagi beberapa hal yang lain seperti kalau kadang-kadang kan kalau kita ngembangin perangkat lunak tuh bisa ada beberapa tim ya. Nah, itu bagaimana restriction-nya ya kan, modul apa yang mungkin diakses dan lain-lain dikembangkan seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan dalam bentuk keamanan desainnya. Nah, terus ada lagi kita dalam langkah selanjutnya kita bentuk keamanan loading. Nah, kecerobohan pemrograman untuk programmer ya kan dapat menghasilkan lubang keamanan yang harusnya tidak ada. Nah, ini kita harus hindari ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan bahasa program, biasanya itu hanya membatasi gerak program sehingga dapat mengurangi kesalahan.
Tapi beberapa program yang kita harus lihat tipe-tipe dari atau sifat-sifat dari pemrograman tersebut. Apakah tipenya seperti bentuknya high untuk assembly, terusnya ada atau high untuk tipe strongly untuk namanya pemrogram medium dan lain seperti itu. Kita harus pahami bagaimana caranya ya kita mengulas lebih tahu tentang mengulas lebih jauh bagaimana pemrograman atau bahasa pemrograman itu berfungsi sehingga kita dapat meminimalisasi hal tersebut. Di sisi lain ada bahasa yang sifatnya powerful dan jangan memberikan keluasan pemrograman untuk menggunakan sehingga mudah pemrograman untuk berbuat kesalahan. Misalnya contohnya penggunaan bahasa C, ya kan? Nah itu seperti itu. Nah, beberapa hal yang dapat diajarkan agar kode dimasikan masih memenuhi aspek aman. Misalnya bagaimana kita mengalami buffer overflow, ya kan? Untuk namanya penggunaan memori, karena kalau kita coding biasanya tidak lepas dari penggunaan memori ya. Nah itu harus kita alokasikan juga bagaimana pengalokasiannya supaya sistem kita tidak bermasalah. Ya kan, minimal kalau seandainya terjadi kayak gini, kok kita menggunakan aplikasi ini malah jadi lambat. Nah itu lambat itu banyak aspeknya yang kita harus pahami. Tidak hanya dari coding, tapi bagaimana fungsionalitas dari tiap modulnya. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan namanya pengujian. Setelah aplikasi jadi, kita uji. Nah, biasanya kalau dalam beberapa pengumuman pasti kan cuma diuji aja ya. Coding tidak lihat, tapi kita langsung diuji. Ujinya biasanya macam-macam. Ada yang menggunakan black box, ada yang menggunakan stress test, yang akan menggunakan white box atau gray box. Nah, apapun ujiannya itu bisa dilakukan sehingga bisa menghindarkan namanya kesalahan. Hal yang pertama, ketika kita melakukan penanganan dalam keamanan perangkat lunak, kita bisa melakukan namanya keamanan pada area inputan. Area inputan yaitu dua bidang utama yang menjadi perhatian dalam untuk adalah input dan makna serta interpretasi dari input. Jadi kalau misalnya ukuran inputnya seperti apa, yang kedua interpretasi dari input programnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana menangani output program. Nah, output ini mungkin isinya dalam menggunakan di masa mendatang, misalnya dalam bentuk file atau database atau dikirim melalui koneksi jaringan ataupun jenis ke aplikasi lain. Terus datanya juga kita lihat apakah data biner. Nah, ini kan kita lihat informasinya bentuknya tekstual apa tidak. Yang bentuknya harus diimpresi dalam bentuk struktur seperti HTML apa tidak. Nah, itu kita lihat. Demikian akhir dari video mengenai keamanan perangkat lunak. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.